IIMF gelar seminar ungkap keunggulan pengobatan Islam. International Islamic Medicine Forum (IIMF) menggelar seminar dan annual meeting di Hotel Asiana Kemayoran, Jakarta pada Sabtu hingga Ahad 21 sampai 22 September 2024. Pada sesi seminar menghadirkan narasumber Profesor Feni Hadju, Guru Besar FKM Universitas Hasanuddin, dan Dr. Joko Suwito, peneliti dan praktisi kesehatan. Profesor Feni dalam pemaparannya mengungkapkan tantangan besar di dunia kedokteran. Diketahui saat ini kemajuan teknologi kedokteran membuat biaya pengobatan semakin mahal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak bisa mengakses layanan kedokteran. Kemudian muncul fenomena pengobatan back to nature. Masyarakat mulai melirik pengobatan berbasis natural. Menurut Profesor Feni Hadju, pengobatan Nabi yang kental dengan nilai Islami dan alami pun sudah mulai dilirik oleh masyarakat. Bahkan, tenaga medis pun melakukan perpaduan pengobatan konvensional dan pengobatan ala Nabi. Sementara seorang peneliti, Joko Suwito, mengungkapkan fakta tentang bekam. Berdasar hasil penelitian Joko, ditemukan fakta bekam dapat mengendalikan tekanan darah pasien hipertensi. Dengan mekanisme perbaikan sel-sel, bekam yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dapat mengembalikan tekanan darah menjadi normal. Tidak hanya itu, ternyata saat ini bekam sudah terbukti secara ilmiah bisa dijadikan sebagai upaya promotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Joko Suwito, SKP MKes. Saya seorang perawat. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh IIMF untuk menyampaikan laporan atau hasil sementara dari penelitian saya tentang bekam dari sudut pandang biomolekuler. Alhamdulillah hasilnya sangat membantu kita semua para praktisi maupun ilmuwan yang bergelut di bidang bekam, bahwa dari penelitian saya berjalur biomolekuler itu menguatkan sebuah alasan dasar saintifik keilmiahan bahwa bekam mampu untuk membantu sebagai terapi komplementer, membantu menurunkan tekanan darah, mengelola tekanan darah pasien-pasien hipertensi. Nah, jadi artinya pasien-pasien hipertensi tetap patuh dengan tata laksana pengobatannya konvensional, tapi juga dilengkapi dengan bekam ini, maka akan membantu mengendalikan tekanan darahnya menjadi normal dan segera mencapai tekanan darahnya menjadi normal melalui mekanisme penggunaan dari sel-sel manusia kita, sel kita, nitikosit, dan juga melalui pembentukan troponin dalam tubuh. Insya Allah dengan izin Allah, bekam membantu sekali dalam rangka mencapai kestabilan tekanan darah pasien hipertensi yang taat dan patuh pengobatannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada dalam satu pertemuan yang luar biasa ya, di mana Islamic Medicine diharapkan bisa berkembang dan bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di dunia ini ya. Kita tahu bahwa perkembangan ilmu kedokteran terus meningkat, tapi tentu dampak yang sangat dirasakan adalah teknologi kedokteran itu biayanya sangat mahal ya, dan tentu tidak mungkin akan dijangkau oleh oleh masyarakat umum ya, sehingga ini salah satu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh para dunia kedokteran. Dan di balik itu alhamdulillah kita mendapat satu mukjizat yang luar biasa dengan berkembangnya yang disebut dengan back to nature ya. Kita melihat potensi-potensi alam, dan berapa tentu sebagai orang muslim kita melihat bagaimana praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah yang tersebut dengan pengobatan nabawi yang memberikan dampak yang luar biasa kepada perkembangan ilmu kedokteran modern saat ini, dan itu sudah terlihat nyata ya. Dan itulah sebabnya mengapa banyak dokter mulai merasakan manfaat yang terlihat dari praktek-praktek yang islami dan alamiah ini ya.
memang yang menjadi tantangan besar itu dunia kedokteran konvensional masih sangat kuat ya. Mereka kan sejak abad ke-18 bahkan 17 terus menjadikan praktek kedokteran konvensional menjadi standar kedokteran di seluruh dunia ya. Tapi itu yang menjadi tantangan besar kita, dan insya Allah ke depan ya kita pasti akan melihat bahwa kedokteran konvensional itu mau tidak mau mereka harus melihat potensi Islami dan yang alami ini salah satu harus dikomplementasikan ya, menjadi komplementer dalam pelayanan kesehatan ke depan. Karena kasus-kasus berat yang tidak bisa ditangani oleh kedokteran konvensional sekarang sudah bisa dibuktikan bisa memberikan pengaruh positif ya pada pasien-pasien seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa dan kita bersyukur ya terus perjuangan untuk membuktikan praktek-praktek kedokteran Islam dan alami ini terus berkembang, termasuk pada pertemuan yang kita dilakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyudi Widada selaku Ketua IIMF International Islamic Medicine Forum yang hari ini mengadakan agenda tahunan annual meeting IIMF. Alhamdulillah ini dihadiri seratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada yang dari Palopo, ada yang dari Karimun, dan alhamdulillah dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Mereka ini tidak homogen, artinya ada yang orang akademisi, ada yang peneliti, ada yang praktisi pengobat tradisional. Mereka berkumpul dan ini insya Allah sudah tahun kelima mereka disatukan oleh kesamaan niat yang sama, yaitu ingin mengembangkan pengobatan Islam yang berbasis Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan dari asar ulama. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa kedokteran Islam itu pernah mengalami masa kejayaan pada abad pertengahan. Pada saat itu mereka menggunakan Al-Quran dan hadis ini, dan mereka mengalami masa kejayaan. Ada rumah sakit Bimaristan itu sampai sekitar 4.000 tempat tidur yang tidak disamai oleh rumah sakit modern saat ini. Nah, ini yang akan kita gali. Kemudian kita juga menghindari model pengobatan yang berbahan dasar najis, haram. Ini kita hindari sampai itu. Atau model-model pengobatan yang berisiko terhadap akidah kita. Nah, ini kita gali, kemudian berbasis juga dari penelitian internasional berreputasi. Jadi ini kita kombinasikan, kita seleksi, nanti akan kita sampaikan juga pada masyarakat agar mereka dalam mencapai status kesehatan tidak sekedar mencari asalkan sembuh, tetapi yang tidak kalah penting atau yang mungkin yang paling penting adalah bagaimana ini sebagai suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi orang sakit itu karena dosa-dosa kita di masa lalu. Bisa jadi ada bahan haram yang masih kita konsumsi. Jadi itu. Pada annual meeting kali ini kami berharap kami bisa berkontribusi kepada masyarakat Indonesia
ada melalui penelitian-penelitian. Ada 3 bidang yang kami tekuni, yaitu penelitian hijamah atau herbal, kemudian yang kedua ruqyah syariah, dan yang ketiga herbal berbahan alami. Ini sejalan dengan program yang sekarang dikembangkan oleh MUI, namanya Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami bisa bersinergi, bekerjasama mengembangkan pengobatan Islami ini. Kami berharap hasil dari annual meeting ini bisa kami sosialisasikan, di antaranya hasil-hasil penelitian dan pengalaman kami dalam melakukan terapi hijamah atau berbekam, kemudian ruqyah syariah dan herbal berbahan dasar alam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Widodo dari Surabaya sebagai peserta annual meeting IMF International Islamic Medicine Foundation. Sebagai peserta, alhamdulillah sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari pergerakan dakwah kesehatan Islami yang insya Allah hasilnya membawa manfaat bukan hanya untuk diri kami sebagai peserta, keluarga kami, tapi juga untuk umat. Harapan ke depan kepada IMF, kepada Dr. Jamal sebagai Ketua Majelis Pakar IMF tentunya juga semakin banyak karya-karya dari IMF yang bisa dihasilkan untuk memberi manfaat pada umat. Baik. Demikian. Terima kasih kepada Pak Widodo. Jadi kami juga dari Dewan Pakar IMF ya berusaha untuk terus meningkatkan ya, hasil-hasil penelitian, pengkajian ya terutama yang berhubungan dengan pengobatan Islami ya untuk kebaikan umat di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.